Asal-usul dunia magis ini berasal dari sebuah novel yang saya tulis. Semuanya dimulai ketika saya menerima email dari seorang pembaca yang ingin mengadaptasi novel saya setelah saya berhenti memperbaruinya. Saya setuju. Saya secara tak terduga menemukan diri saya di dunia novel saya dengan wajah yang ditandai oleh tanda tanya. Setelah 2 minggu, saya mulai terbiasa dengan itu. Baru setelah 2 minggu ini saya mengkonfirmasi bahwa saya tidak bermimpi. Tetapi telah bereinkarnasi sebagai karakter minor dalam novel saya sendiri. Setelah banyak berpikir, saya menduga bahwa cara untuk kembali adalah mengikuti alur cerita utama. Begitu mencapai tempat di mana saya berhenti, novel akan berakhir dan saya mungkin memiliki kesempatan untuk kembali, namun mengingat panjangnya cerita. Itu akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Karena dunia ini dipenuhi dengan berbagai bahaya, saya memutuskan untuk menghadiri sekolah di mana tubuh ini berasal. Sekolah ini adalah Cube Academy, yang melatih pahlawan di setting utama novel saya. Di antara banyak siswa dengan bakat khusus, hanya segelintir elit yang bisa menjadi siswa Cube. Karena pemilik asli tubuh ini mampu bergabung, dia pasti memiliki beberapa kualitas khusus. Meskipun saya tidak tahu bakat dari karakter minor, saya berharap bisa membantu. Kelas saya di Cube adalah lokasi inti dalam novel. Karakter utama, baik pahlawan maupun penjahat, berada di kelas kebenaran. Saya akan memiliki berbagai pertemuan dengan para jenius ini. Di kelas ini, memikirkan tentang menghabiskan 10 tahun bersama mereka membuat saya merasa agak tidak pasti tentang masa depan. Ketika kelas malam berakhir, saya kembali ke asrama, ada sebuah paket di depan pintu saya. Saya pikir itu milik pemilik asli tubuh ini, Kim Chandong, tetapi yang mengejutkan, ketika saya membukanya, itu adalah laptop saya. Penampilannya mengejutkan saya. Laptop itu kemudian secara otomatis menyala dan menampilkan dengan jelas, sinkronisasi dimulai, disertai dengan cahaya terang yang menyilaukan. Segala sesuatu tentang karakter Kim Chandong mulai disinkronkan ke Kim Hae-jin, yang adalah saya. Semua ini adalah pengaturan yang saya buat. Ketika menulis novel, saya penasaran siapa yang bisa mengirimkan laptop ini kepada saya. Setelah sinkronisasi selesai, laptop tiba-tiba mati. Saya telah memperoleh kekuatan eksklusif. Saya tidak lagi Kim Chandong, tetapi telah kembali ke bentuk asli saya. Namun karena sinkronisasi, semua atribut saya direset. Saya perlahan meletakkan laptop di meja dan bisa melihat dengan jelas wajah saya sendiri di layar. Saya bisa melihat beberapa jendela. Dan saya pikir ini adalah apa yang saya definisikan sebagai pencerahan dalam pengaturan saya. Ini adalah fenomena kebangkitan yang muncul ketika seseorang melampaui batas mereka sendiri. Di dunia ini, orang menyebutnya pencerahan. Setelah pencerahan, seseorang dapat memahami data dan bakat mereka sendiri dengan cara numerik, kekuatan 1,2, ketahanan 1,3, singkatnya. Anda dapat melihat jendela status Anda sendiri. Setelah mereset kemampuan saya, nilai saya jelas lebih rendah daripada Kim Chandong. Bila status sekarang memiliki banyak opsi, pertimbangan ini. Sebuah bakat dapat ditulis untuk 10.000 SP, tetapi yang paling mencolok di antara mereka adalah pengaturan kekuatan intervensi. Saya tidak ingat menulis tentang kemampuan ini. Dan saya bisa mendapatkan poin SP yang sesuai dengan meningkatkan keberadaan saya di dunia, 1000 poin SP. Dapat ditukarkan untuk 1 poin kemampuan. Itu jelas meminta saya untuk campur tangan dalam alur cerita utama dunia ini. Tepat ketika saya berpikir itu konyol, jendela status tiba-tiba muncul tetapi semuanya adalah tanda tanya. Dan hanya bisa dibuka setelah alur cerita utama berakhir. Untungnya saya sudah siap untuk terlibat dalam dunia ini. Jika saya bisa terhubung dengan karakter utama, mungkin saya bisa menemukan cara untuk pergi. Mengingat ini, saya juga perlu meningkatkan kekuatan saya untuk menyelesaikan alur cerita dengan lancar. Saya kemudian menggunakan poin saya untuk meningkatkan kemampuan saya. Dalam novel yang saya tulis, tidak ada konsep peningkatan. Pahlawan menjadi lebih kuat dengan mendapatkan poin kemampuan. Alokasi saya baru-baru ini digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kunci. Kunci dalam novel saya adalah kemampuan yang sangat kuat. Tetapi karena ini adalah kemampuan tetap, itu ditetapkan untuk tidak dapat ditingkatkan dengan poin. Namun, jika saya mengonversi poin saya menjadi poin SP, saya bisa melakukannya. Jadi saya dengan cepat bersiap untuk mencobanya dan mengonversi 10 poin yang baru saja saya dapatkan. Saya menggunakan 9.000 poin SP untuk meningkatkan keberuntungan menjadi 9. Kemudian, saya secara tidak terduga memicu keberuntungan misterius yang menjadi kejutan menyenangkan karena nilai keberuntungan saya kini mencapai 9,1. Karakter utama, Kim Soo-ho, memiliki nilai kemampuan sihir sekitar 9,0. Jadi ini adalah hasil yang spektakuler. Saya berencana untuk menggunakan sisa SP untuk meningkatkan ketekunan saya. Karena saya masih perlu bertahan dalam pelatihan ekstrim di Cube dengan bantuan keberuntungan saya yang sangat tinggi.
Ketekunan saya mencapai 7,2 yang tidak terduga. Tepat ketika saya berpikir saya bisa terus memanfaatkan ini, sistem mendeteksi kesalahan serius. Jadi mulai sekarang saya tidak bisa menggunakan SP untuk memodifikasi nilai kemampuan tetap. Meskipun agak kecewa, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan keberuntungan dan ketekunan saya. Saya masih memiliki 10.000 poin SP yang diberikan oleh sistem, tetapi saya akan menunggu sampai saya memikirkannya dengan matang sebelum menghabiskan poin ini. Keesokan harinya setelah pelatihan pagi, instruktur kelas kami untuk tahun yang akan datang naik ke panggung untuk berbicara. Namanya Kim Soo-hyuk dan menurut klasifikasi berbagai asosiasi, dia adalah pahlawan kelas menengah atas. Setelah memperkenalkan dirinya, dia melanjutkan ke topik utama hari ini dan tugas pertama kami hari ini adalah memilih senjata utama kami. Segera di bawah bimbingan instruktur, kami memasuki gudang peralatan besar di Akademi Cube. Ada banyak senjata kuno di sana dan sementara semua siswa tertarik oleh berbagai peralatan yang mencolok, instruktur segera meminta semua orang untuk memilih senjata mereka. Setelah senjata utama dipilih, itu harus digunakan selama setidaknya 6 bulan sebelum bisa diganti. Siswa memilih senjata favorit mereka berdasarkan situasi masing-masing dan gudang peralatan. Memiliki semua jenis senjata yang tersedia. Melihat karakter utama dengan lancar memilih senjata mereka, saya kemudian mulai mencari senjata yang cocok untuk diri saya sendiri. Dengan atribut saya saat ini, saya sama sekali tidak bisa menggunakan senjata yang bisa digunakan siswa lain. Selain itu, saya tidak akrab dengan pedang dan pisau tersebut. Jadi kriteria pemilihan saya jelas, satu yang bisa saya kuasai dengan cepat dan satu lagi yang pernah saya temui di dunia asal saya. Melirik sekitar, saya segera menentukan target saya, tetapi pilihan saya menarik perhatian teman sekelas saya. Mendengar bisikan, instruktur hanya menatap ke depan. Jadi terkejut dengan senjata yang saya pilih karena saya mengambil pistol kecil, banyak yang bahkan tidak bisa menahan tawa. Instruktur juga bingung, penasaran mengapa saya menggunakan pedang di sekolah militer saya sebelumnya. Dengan tenang saya menyatakan bahwa saya ingin beralih ke senjata yang berbeda. Mendengar ini, instruktur tidak berkata lebih banyak. Cube mendukung otonomi siswanya dan semua pilihan mereka, tetapi terlepas dari hasilnya, kami harus bertanggung jawab atas diri kami sendiri. Beberapa sudah curiga bahwa saya ingin menarik perhatian. Dan yang lain bersiap untuk memberi saya pelajaran selama duel simulasi untuk menunjukkan perbedaan antara senjata. Untuk ini, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, itu adalah pengaturan saya sendiri dan meskipun di dunia ini senjata api juga merupakan senjata yang sangat baik, ini hanya untuk orang biasa yang tidak dapat memanipulasi sihir. Dalam pengaturan novel, senjata api menggunakan peluru sihir yang lebih kuat daripada peluru logam. Tetapi meskipun begitu, senjata api tidak populer di kalangan pahlawan. Alasan pertama adalah batasan. Tidak peduli seberapa kuat penggunanya, daya hancur senjata api tidak berubah. Kedua, dunia ini telah mematerialisasikan mitos dan legenda, dan senjata dari mitos tersebut benar-benar ada. Oleh karena itu, semakin tua sejarah dan semakin kuat asalnya, semakin tinggi tingkat senjatanya. Itulah sebabnya pahlawan lebih menyukai senjata kuno ini. Karena mereka dapat menggunakannya untuk menembus batas mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya karena saya bukan protagonis manga dan saya juga tidak pernah benar-benar menggunakan senjata seperti pedang. Karena mereka dapat menggunakannya untuk melampaui batas mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan saya karena saya bukan protagonis dari sebuah manga dan saya juga tidak pernah benar-benar menggunakan senjata seperti pedang. Bagaimana mungkin saya bersaing dengan para siswa Ki ini bagi saya? Senjata adalah pilihan terbaik sekarang setelah saya memilih senjata. Saatnya untuk mendapatkan bakat-bakat juga disebut kemampuan khusus. Yang merupakan dasar kekuatan seorang pahlawan biasanya seseorang hanya memiliki satu bakat tetapi ada beberapa pengecualian. Kim Soo-ho selain bakat pedang Saint yang ditampilkannya, dia memiliki bakat lain yang belum terungkap di tempat lain. Setelah meninggalkan ruang peralatan, Kim Soo-ho pergi ke ruang latihan. Dia memanggil gadis di depannya. Chai Na-yun melihat busur dan panah di tangannya. Kim Soo-ho kemudian teringat bahwa kelas kebenaran baru saja mendapatkan seorang penembak jitu lagi namun kata-katanya membuat Chai Na-yun cukup kesal. Karena dia tidak menganggap saya sebagai penembak jitu sejati dan bahkan meragukan bahwa saya telah menyerah untuk menjadi pahlawan setelah kembali ke asrama. Saya mulai mengatur pikiran saya kemudian merencanakan untuk memikirkan bakat yang cocok untuk diri saya sendiri dan ketika saya menetapkan bakat pertama,
Saya juga akan diberikan tambahan 10.000 poin SP, jadi saya dengan santai mengetik bakat di komputer penembak Jitu Master segera setelah itu. Saya menggunakan poin SP untuk menyelesaikan pengaturannya secara tak terduga setelah mengonsumsi poin. Status bar secara otomatis dimodifikasi berdasarkan apa yang saya tulis. Deskripsi penembak Jitu Master adalah mampu menggunakan semua jenis senjata jarak jauh dengan mahir, tidak hanya dapat melihat jarak jauh, tetapi juga dapat menggunakan kemampuan mata 1000 mil. Efek ini cukup baik di masa depan. Selain senjata, saya juga bisa menggunakan busur dan panah. Dan dari pengenalan penembak Jitu Master, tampaknya ini adalah bakat yang dapat berkembang. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk memilih penembak Jitu Master. Sekarang tergantung pada bakat ini untuk membawa saya sampai akhir cerita. Waktu dengan cepat bergerak ke hari berikutnya. Hari ini guru sedang memberikan kuliah tentang strategi untuk menara dan Dungeon memiliki bakat pengamatan dan penelusuran. Saya tidak perlu memperhatikan dengan seksama. Untuk memahami isi kelas teori dengan mudah, pengamatan dan penelusuran memungkinkan saya untuk mengamati orang-orang dalam jangkauan pandang saya. Bahkan melihat isi jam tangan pintar mereka, dan juga memungkinkan saya membaca informasi di komputer kapan saja tanpa media. Setelah kelas, guru mengingatkan semua orang untuk tidak lupa meninjau karena akan segera ada ujian tertulis setelah guru pergi. Chai Nayun tidak bisa menahan keluhannya tentang mengapa kami harus mempelajari semua pengetahuan teoretis ini. Bukankah seharusnya kami menunjukkan keterampilan kami dalam pertempuran nyata? Sepertinya kata-katanya menjadi kenyataan. Detik berikutnya pintu kelas kebenaran didorong terbuka. Dan ternyata itu adalah instruktur yang memberitahu semua orang untuk berkumpul di alun-alun dalam 20 menit mendengar berita ini. Chai Nian sangat senang, seperti yang dia harapkan. Instruktur mengirim semua orang untuk berpartisipasi dalam pelatihan praktis. Tiba di tempat latihan, instruktur tidak menjelaskan banyak dan segera mulai membentuk kelompok. Setiap tim terdiri dari 4 anggota. Dan untuk keadilan, siswa dengan peringkat lebih rendah dipasangkan dengan mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi. Selain itu, kelompok ini akan tetap sampai ujian tengah semester. Setelah menjelaskan dasar-dasar, instruktur menampilkan kelompok di layar besar. Saya tidak peduli dengan tim protagonis. Tetapi yang mengejutkan saya dikelompokkan dengan Yona. Seperti semua klise klasik dalam novel, protagonis selalu memiliki kelompok yang bertabrakan dengannya dan kemudian mendorong plot ke depan. Dalam pengaturan asli novel saya, Yona adalah salah satu karakter utama. Dia adalah pewaris guild terkuat di negara ini, esensi lurus, dan juga keturunan dari keluarga terhormat. Di bagian awal novel, dia berdiri di sisi berlawanan dari protagonis, Kim Soo Ho, tetapi akhirnya mereka menjadi rekan dengan cita-cita yang sama. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia ada di tim saya. Mengingat situasi saya, sangat penting untuk terlibat dengan Yuyona. Semakin signifikan peran saya dalam plot, semakin banyak poin SP yang saya dapatkan. Saya diam-diam bertekad untuk mencari cara menarik perhatian Yuyona. Pada saat itu, Yuyona yang sedang istirahat mendengar seseorang memanggilnya. Ketika berbalik, ternyata itu adalah rekan satu tim Jin Hosung dan Azuki. Meskipun keduanya sangat senang, Yona tidak menyadari bahwa mereka adalah rekan satu tim pada saat itu. Setelah dia memastikan, dia segera mengubah sikapnya dan menjadi sangat sopan. Namun mereka tampaknya hanya memiliki 3 orang. Mendengar Yona bertanya siapa rekan tim lainnya, saya mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Dia tidak memiliki kesan tentang saya. Tetapi saya tidak bisa bertindak malu-malu karena saya tahu Yona membenci orang-orang lemah. Saya bahkan belum memperkenalkan diri ketika Jin Hosung di samping saya langsung mengenali saya. Sebagai orang yang memilih pistol di ruang peralatan, dia menyebutkan bahwa reputasi saya di antara tahun pertama sudah menyebar. Namun melihat bahwa kami masih mengobrol, instruktur segera muncul dan menginterupsi setelah mengirimkan koordinat monster yang harus dibunuh oleh setiap tim ke jam tangan pintar mereka. Pelatihan praktis hari ini secara resmi dimulai. Yona dan timnya setelah pelatihan jangka panjang memiliki nilai kemampuan yang sangat tinggi. Dan kemajuan mereka sangat cepat, tetapi saya berbeda. Ketika kami hampir sampai di tujuan, saya merasa seperti akan mati. Meskipun atribut fisik saya pasti lebih tinggi daripada orang biasa, dibandingkan dengan siswa kubus, saya hanya bisa menjadi ekor tim. Setelah mencapai tepi laut, kami tiba di pantai ke-8 area pelatihan. Monster di area ini adalah gurita punggung hitam, yang keganasannya tidak dapat diragukan. Saya juga tiba. Yona mengorganisir rencana pertempuran. Gurita punggung hitam adalah monster tingkat menengah rendah. Namun kekuatan serangannya tidak kuat. Kuncinya adalah tumor di kepalanya yang dapat menembakkan 10 gurita kecil. Gurita kecil ini memiliki kemampuan menghisap darah yang mengerikan, yang juga merupakan bagian paling mematikan. Hasuki dan Jin Hosung berpikir bahwa untuk menangani 10 gurita dengan cepat, menugaskan tugas ini kepada saya sebagai seorang pemanah adalah yang terbaik. Namun Yona tidak setuju. Dia bersikeras untuk menangani gurita kecil itu sendiri sementara Jin Hosung dan Azuki menjaga kekuatan mereka.
gurita punggung hitam memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Dan mereka perlu menyerang bagian fatalnya dalam satu serangan. Rencana Yona jelas untuk menjauhkan saya dari pelatihan. Mengikuti perintah, Jin Hosung dengan tegas mengetuk batu besar untuk awalnya menarik monster ke pantai. Rencana ini berhasil. Melihat manusia di pantai, gurita punggung hitam dengan cepat berenang ke arah kami. Yona siap untuk menyerang gurita punggung hitam yang mendekat tidak bersembunyi sama sekali dan segera melepaskan gurita penghisap darah dari kepalanya. Monster kecil ini sangat cepat, bahkan ketika Jin Hosung melihat serangan itu. Dia tidak bisa menghindar. Untungnya Yona bertindak tepat waktu seperti yang direncanakan, cambuknya berhasil membunuh setiap gurita. Yuhona membuatnya terlihat mudah dengan hampir tanpa usaha. Melihat ini Jin Hosung sepenuhnya yakin mengapa. Yuhona berada di peringkat ke-7 di antara mahasiswa baru kubus. Setelah berterima kasih kepada Yuhona, dia segera mundur dari medan perang meninggalkan Yuhona untuk menangani konfrontasi langsung sementara. Tepat saat dia menghindari serangan dari tentakel gurita punggung hitam. Saya melihat kesempatan untuk bertindak, sebuah gurita kecil yang bergerak muncul di belakang Yona. Bahkan jika Azuki melihatnya tepat waktu. Jaraknya terlalu dekat, pada saat itu Yona tidak bisa menghindar tepat waktu. Untuk kejutan Yona. Disertai suara tembakan, krisis itu segera terhindarkan. Penembaknya tidak lain adalah saya yang berdiri tidak jauh dengan peningkatan Master Sharpshooter. Pistol saya bisa dibilang hampir tidak pernah meleset. Yuyona yang terkejut tidak percaya bahwa Kim Ha-jin yang dia anggap remeh telah menyelamatkannya pada saat kritis. Azuki dan Jin Hosung juga tidak percaya betapa tepatnya intervensi saya. Yuyona awalnya keras kepala berkata, "Bukankah aku bilang jangan bertindak?" Sebelum dia bisa menyelesaikan, gurita punggung hitam meluncurkan serangan putaran berikutnya. Kali ini gurita-gurita itu berbeda dari informasi. Karena tidak hanya ada 10 lagi, tetapi puluhan yang bahkan Yona tidak bisa tangani. Saya tidak panik dengan ini meskipun jumlah monster yang besar. Mereka tidak pintar dan pola gerakan mereka mudah ditangkap. Momen ini adalah waktu terbaik untuk menunjukkan keterampilan saya karena Master Sharpshooter saya memiliki keterampilan khusus bullet time yang dapat memperlambat aliran waktu selama 3 detik. Satu-satunya yang perlu saya lakukan selanjutnya adalah dengan cepat menembak melalui setiap gurita penghisap darah. 3 detik tidak lama di mata Yona dan yang lainnya. Itu hampir hanya beberapa napas. Tetapi ketika mereka melihat kembali, mereka tiba-tiba menemukan bahwa banyak gurita telah ditembak menjadi saringan. Meskipun semuanya sangat mengejutkan, Yona dengan cepat menyadari situasi di medan perang. Tanpa gurita kecil, kelemahan gurita punggung hitam tidak lagi terlindungi. Dalam sekejap cambuknya meluncur keluar dan dengan erat membungkus kelemahan gurita punggung hitam. Secara bersamaan, Yona dengan cepat mendorong rekan-rekannya untuk menyerang Azuki dan Jin Hosung tidak ragu sedikit pun dan melompat ke kepala monster itu. Pada saat yang sama keduanya melepaskan kekuatan sihir mereka. Dan di bawah serangan gabungan mereka yang kuat, gurita hitam berbonggol itu tak terelakkan terbunuh di tempat. Misi tempur nyata dari tim kelas Truth 5 pun selesai. Melihat bahwa semuanya akhirnya teratasi. Saya tidak lagi melanjutkan usaha dan berbaring menggunakan waktu peluru untuk pertama kalinya hampir menghabiskan semua energi saya mendengar pengumuman bahwa total waktu tim 5 adalah 58 menit. Dan 58 detik Yona tampak sangat kecewa karena hasil ini hanya menempati peringkat ke-16. Baru setelah kembali ke kelas dan mengonfirmasi waktu semua tim dari layar besar. Bahwa Yuyona menyadari dia tidak salah dengar meskipun akademi akan menghitung skor individu secara terpisah saat drone merekam seluruh kursus, yang membuatnya tidak senang adalah kalah dari Chai Nian. Sekali lagi tim Nian menempati peringkat keempat. Yona tiba di Cube Academy. Dia telah bertekad untuk mengungguli Chai Nayun sejak awal tetapi dia kalah di sesi pelatihan pertama. Yang membuat Yona semakin sulit menerima adalah seorang bocah di dekatnya terus melihat Chai Nayun. Yona mendekati Chai Nion tetapi tepat saat Nion merasakan seseorang mendekat. Yona mengubah sikapnya dan menyapa Nion dengan sangat lembut. Mendengar bahwa Yona datang untuk menanyakan tentang pelatihan praktis, Nion tidak merasa menyesal karena timnya hanya menempati peringkat keempat. Tetapi ketika Nion mendengar bahwa tim Yona menempati peringkat ke-16, dia tetap memuji mereka karena cukup mengesankan mencatat bahwa mencapai hasil ini dengan seorang penembak seperti seorang penembak jitu adalah sesuatu yang patut dipuji. Namun Yuhona merasa bertentangan di dalam. Seperti yang disebutkan Nayen, mereka seharusnya bisa mencapai tujuan dalam 10 menit tetapi karena saya 50 menit terbuang. Namun dalam pertempuran selanjutnya saya memainkan peran penting. Mampu membunuh puluhan gurita penghisap darah dengan peluru sihir, dia semakin penasaran tentang siapa saya sebenarnya. Hari-hari setelah pelatihan praktis saya pergi untuk melatih tubuh saya hanya sekarang ingat. Untuk memeriksa hasil dari pertempuran sebelumnya, saat ini kemampuan bakat saya telah meningkat sebesar 20% yang dipicu oleh kunci persepsi saya meningkat sebesar 0,03 dan baik penglihatan maupun pendengaran saya telah membaik. Kemampuan sensorik saya akan ditingkatkan di masa depan sementara dengan terlibat dalam alur cerita Yona saya juga mendapatkan beberapa ratus poin SP selama waktu ini dengan berolahraga.
Banyak kemampuan saya meningkat setelah meninjau semua hasil terbaru saya memasukkan pelatihan hari ini di malam hari di area mewah asrama siswa. Yona begadang melihat komputernya. Kontennya adalah penampilan saya selama pelatihan. Dia berulang kali menontonnya dan akhirnya sampai pada angka yang mengejutkan. Saya telah menembakkan 60 peluru sihir dengan pistol saya. Hanya dalam 3 detik kamu. Fiona bertanya-tanya apakah seorang manusia benar-benar bisa menarik pelatuk 20 kali dalam 1 detik atau apakah pistol saya memiliki tombol tembakan beruntun. Setelah mengamati saya sepanjang malam, dia menemukan terlalu banyak aspek mencurigakan tentang saya meskipun penampilan yang menonjol dalam pertempuran dan keakrabannya dengan berbagai bakat. Dia belum pernah mendengar nama saya sebelumnya. Pada saat ini Shin Jong-hak, bocah yang telah menatap Chai Nian sepanjang hari mengirimnya pesan. Melihat Shin Jong-hak bertanya apa yang dia lakukan, Yona dengan senang hati menyatakan bahwa dia sedang meninjau rekaman. Untuk kejutan, dia juga mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang penembak jitu di timnya karena pelatihan praktis Cube sepenuhnya direkam. Pada dasarnya semua orang di akademi dan organisasi besar eksternal dapat menonton berkat berada di tim yang sama dengan Yona. Beberapa orang juga menonton pemutaran tim kami, tetapi lebih banyak orang mulai memperhatikan penampilan tim kami. Fokusnya masih pada protagonis Kim Soo-ho, termasuk wakil pemimpin guild dari Grey Suci pencipta Yun sama. Dia sangat menyukai Kim Soo-ho. Terkesan dengan keahlian pedangnya yang luar biasa dan kekuatan pemotongan yang luar biasa. Menyadari bahwa guild-guild teratas di negara ini akan bersaing untuk merekrutnya, dia pun tidak terkecuali. Bakat yang bersih, cerah dan tampan adalah seseorang yang ingin direkrut dengan cara apapun yang diperlukan. Tetapi saat dia terus menonton rekaman pelatihan praktis, dia memperhatikan seorang siswa yang menggunakan pistol. Asisten berkomentar bahwa karena Yuyona banyak orang telah mengklik video dan penembak jitu ini juga memicu banyak diskusi dengan hanya pistol. Dia telah mencapai hasil yang tidak dapat dipercaya. Asisten itu juga memberitahu In Sunao bahwa setelah memasuki Cube saya telah mengubah senjata utama saya dari pedang ke pistol. Setelah mendengar ini Un Seong-ah segera mengerti bahwa saya pasti telah berhasil tercerahkan. Ada kasus serupa di masa lalu di mana setelah pencerahan individu mengganti senjata utama mereka yang awalnya mereka kuasai dengan senjata yang sesuai dengan bakat mereka. Pencerahan pada usia 17 tahun sangat cepat untuknya. Sayangnya jika senjata utama adalah senjata api, saya berpikir itu tidak begitu menarik setelah semua. Seiring berjalannya waktu, kekurangan senjata modern akan semakin jelas. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari kemudian Akademi memperkenalkan modul pelatihan baru. Kali ini adalah duel simulasi. Biasanya dilakukan secara berpasangan dengan senjata pelatihan khusus yang tidak menyebabkan cedera signifikan. Namun di tahun pertama di Cube 1 orang adalah pengecualian. Kemudian instruktur dengan keras memanggil saya untuk bangkit, tetapi sekarang saya sudah kalah total 18 kali. Tidak seperti yang lain, lawan saya adalah salah satu instruktur akademi. Alasannya adalah karena senjata pelatihan masih dibuat menggunakan senjata asli yang bisa dengan mudah melukai siswa tahun pertama. Oleh karena itu, duel simulasi saya melibatkan instruktur sebagai lawan saya. Meskipun saya memiliki efek mata 1000 mil dari master penembak jitu yang memungkinkan saya melihat trajektori serangan instruktur dengan jelas. Itu masih tergantung pada apakah saya bisa mengikuti kecepatan. Setelah pelatihan saya benar-benar kelelahan. Tepat ketika saya hendak minum coke dan beristirahat, saya melihat Yuyona mengingat pengalaman kami sebelumnya. Kesan pertama kami satu sama lain tidak baik. Meskipun dia adalah karakter yang saya buat, temperamennya memang mengerikan, tetapi tiba-tiba saya teringat pengaturan yang telah saya tulis untuk Yuyona. Jadi saya memutuskan untuk menguji apakah pengaturan itu akurat. Saya memanggil Yuyona dan kemudian melemparkan kaleng coke ke arahnya. Terkejut, dia tidak mengerti niat saya, tetapi dia secara naluriah menangkap coke tersebut. Menyadari apa yang terjadi, Yuyona bertanya-tanya apakah ini adalah provokasi. Untuk ini saya mengatakan bahwa pelatihan terakhir telah mendapat manfaat darinya dan ini adalah isyarat niat baik. Tentu saja saya memiliki tujuan lainnya, itu untuk menguji berapa banyak poin SP yang bisa saya dapatkan dari berbicara dengan anggota kelompok protagonis. Setelah mendengar kata-kata saya, Yuyona dengan lembut menyentuh rambutnya dan kemudian melemparkan coke kembali kepada saya. Memberitahuku untuk tidak bertindak seolah-olah kami akrab. Ini adalah peringatan pertamanya untuk saya. Segera setelah Yuyona berbalik dan pergi, namun saat dia berjalan dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Yuyona merasa bahwa tas tangannya tampak lebih berat, jadi dia berhenti dan membukanya. Di dalamnya ada kaleng coke lain yang baru saja saya selipkan. Marah, dia awalnya ingin melemparkannya ke tempat sampah. Tetapi melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dia memutuskan bahwa coke itu tidak bersalah dan memasukkannya kembali ke tasnya. Tentu saja saya melihat semua ini. Ini juga merupakan bagian dari pengaturan karakter yang saya buat untuknya. Yuyona suka makan burger, coke, dan makanan serupa, tetapi karena harga dirinya, dia tidak pernah menunjukkan ini di depan orang lain. Saya tidak menyangka bahwa menggunakan pengaturan yang kurang dikenal tentang Yuyona dan beberapa percakapan dengannya hanya akan mendapatkan saya 4 poin SP. Sepertinya saya masih perlu terlibat dalam plot utama untuk memberikan dampak yang signifikan. Bagian selanjutnya dari cerita adalah serangan di Museum Senjata Nasional oleh jin. Seorang jin mengacu pada manusia
yang telah membuat perjanjian dengan iblis menukarkan jiwa mereka untuk kekuatan besar. Insiden ini juga dipicu oleh percobaan pembunuhan oleh jin secara kebetulan kelompok protagonis sedang mengunjungi museum. Dan akhirnya berurusan dengan jin yang juga memicu minat kelompok terhadap Kim Soo-ho, namun hanya Kim Soo-ho dan China Yun yang akan bertindak kali ini karena jin awal relatif lemah. Ini adalah kabar baik bagi saya karena saya merasa sepenuhnya mampu berpartisipasi dalam bagian cerita ini. Pertama saya perlu mencari kesempatan untuk membuat mereka membawa saya ke museum. Pada saat ini instruktur memberitahu saya untuk segera kembali ke asrama. Mendengar ini, saya dengan cepat mengemas komputer saya dan pergi. Yang tidak saya sadari adalah bahwa pada saat itu sebuah email tiba-tiba di komputer saya. Segera kesempatan yang dicari pun tiba. Itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu klub di Cube. Klub ini dijalankan oleh siswa, melibatkan berbagai kegiatan termasuk akademik dan seni bela diri. Menurut pengaturan ada lebih dari 100 klub di dalam Cube berpartisipasi dalam kegiatan klub. Bukan hanya proses pengembangan diri, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk saling berinteraksi. Klub yang saya ikuti hari ini bernama Klub Perjalanan. Alasan untuk ini tentu saja adalah bahwa anggota kelompok protagonis juga telah bergabung dengan klub ini. Melihat banyak siswa tahun pertama terbaik berkumpul, anggota senior yang merupakan ketua klub agak bergetar, tetapi setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia memperkenalkan mereka kepada Kim Soo-ho dan yang lainnya. Tujuan klub perjalanan adalah relaksasi, jadi mereka menggunakan portal untuk meninggalkan Cube untuk perjalanan sekitar 2 kali sebulan untuk menyambut anggota baru. Tujuan perjalanan hari ini dipilih untuk dekat dan merupakan kota yang sangat ramai dekat dengan Cube. Dari bagian cerita ini tampaknya tidak berbeda dari apa yang saya tulis sebelumnya. Setelah plot terungkap, saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat. Saya pikir saya bisa dengan mudah mendapatkan poin SP dengan terlibat sedikit. Seorang anggota senior mengatakan bahwa kami akan dibagi menjadi kelompok untuk undian yang mengejutkan saya. Apakah saya salah mengingat plot yang lebih mengejutkan lagi adalah sekali lagi saya dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan Yuyona. Dia tidak ragu untuk memberitahu saya bahwa sudah cukup bagi dia dan saya untuk bertindak sendiri. Secara alami saya setuju karena saya berniat untuk bertindak sendiri. Ketika saya datang, segera kami tiba di Museum Senjata Kota Es. Di sini ada lebih banyak jenis senjata daripada di Cube dan tempat ini ramai dengan pengunjung Cina, bahkan menyukai busur dan panah di sana. Karena dia ada di sini itu berarti Kim Soo-ho ada di dekatnya. Melihat saya mendekat, Kim Soo-ho kemudian memperhatikan saya memperkenalkan diri sebagai Kim Ha-jin. Dan mulai mengobrol dengannya. Mendengar nama saya, dia kemudian ingat bahwa saya adalah orang yang memilih pistol sebelumnya. Ada terlalu banyak orang sebelumnya. Dan Kim Soo-ho tidak menyadari bahwa saya juga telah bergabung dengan klub perjalanan. Dia menyebutkan bahwa ada aula pameran senjata api di dekatnya dan bertanya apakah saya ingin memeriksanya bersama. Tetapi sebelum saya bisa menjawab, sebuah getaran besar datang dari museum diikuti oleh siaran darurat bahwa monster telah muncul di sekitar perimeter museum. Pengumuman yang diulang-ulang secara bertahap menanamkan ketakutan di dalam orang-orang yang ada di dalam. Ketika teriakan yang memilukan datang dari luar, semua orang mulai panik dan bergegas untuk melarikan diri. Dalam kekacauan itu, seorang gadis kecil secara tidak sengaja terjatuh. Tetapi saat itu seseorang memecahkan kaca yang melindungi sebuah pameran. Suara nyaring itu sejenak membuat semua orang terdiam dan mereka semua terkejut oleh tindakan Chai Nian. Kim Soo-ho yang baru saja menyelamatkan gadis kecil itu juga tidak menyangka dia tiba-tiba bertindak. Akhirnya, Chai Nian berbicara. Dia meminta semua orang untuk tenang, mengatakan bahwa pahlawan setempat pasti akan segera tiba jika mereka melarikan diri sekarang. Mereka hanya akan berakhir sebagai makanan bagi monster. Setelah berbicara, Chai Nian mengambil senjata dari kotak pameran. Pada saat itu sistem keamanan museum diaktifkan secara instan. Dan pintu keluar ditutup. Chai Nian mengingatkan Kim Soo-ho untuk juga mengambil senjata. Mereka harus melindungi orang-orang sampai para pahlawan tiba. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki yang jelas mendekat. Chai Na-yun segera merasakan kehadiran yang tidak biasa ini. Kekuatan yang memancar dari pendatang baru itu dengan cepat membuatnya masuk ke mode tempur. Ini adalah jin yang menyerang, penjahat yang saya desain untuk mendorong pertumbuhan protagonis. Begitu jin melihat Chai Na-yun, dia menyerangnya sementara Kim Soo-ho sudah mengambil pedang yang dia lihat sebelumnya. Sesuai dengan plot asli, kekuatan Kim Soo-ho seharusnya dengan mudah menghadapinya. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan, tetapi hasilnya di luar imajinasi saya. Kim Soo-ho terlempar oleh jin. Melihat Kim Soo-ho yang terluka tergeletak di samping saya tertegun sejenak. Karena plot seharusnya tidak berkembang seperti ini, jelas saya tidak menulis plot seperti ini dalam novel meskipun Kim Soo-ho awalnya menyembunyikan kekuatannya. Dan tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Begitu dia melepaskan batasan, dia menghancurkan jin. Tetapi sekarang Kim Soo-ho yang menyembunyikan kekuatannya langsung terluka oleh jin dengan satu serangan.
Mendengar pertanyaan saya dan Chai Nian, Kim Suho dengan gemetar berkata bahwa dia baik-baik saja tetapi kondisinya tidak baik. Saya harus menemukan cara untuk memberinya waktu dan Chai Nian sudah memposisikan dirinya di depan Kim Suho dengan panahnya. Jin bahkan tidak repot-repot untuk bertahan setelah menembakkan lebih dari 10 panah. Chai Nian menyadari bahwa meskipun serangannya mengenai Jin tampaknya tidak merasakan sakit. Ini bukan kemampuan khusus maupun efek regeneratif. Xinion mengerti bahwa Jin menahan kerusakan hanya dengan kekuatan kehendak. Melihat ini, saya segera memperingatkan Xinion untuk menjauh. Tetapi cakar Jin hampir menusuknya pada saat kritis. Kim Suho datang tepat waktu untuk memblokir Jin. Namun kekuatan lemahnya tidak bisa menahan keadaan Jin yang telah berubah bahkan untuk sesaat. Detik berikutnya, dia dihancurkan ke tanah oleh Jin yang kuat. Chai Nian menembak lagi, kali ini panahnya yang terisi sihir memberikan efek, tetapi serangannya juga membuat Jin marah. Jin meninggalkan upayanya untuk membunuh Kim Su dan berbalik untuk mencoba membunuh Chai Nian sebagai gantinya. Cakar Jin terlalu cepat, Chai Nian tidak bisa menghindar. Chai Nian tidak bisa menghindar tepat waktu dan terjepit di dinding. Mengetahui bahwa melanjutkan cara ini pasti akan berujung pada kematian, saya segera memberitahu semua orang untuk menyebar menghadapi peningkatan kekuatan Jin yang tiba-tiba. Saya memaksa diri untuk tetap tenang meskipun ketakutan. Selanjutnya, saya harus melakukan sesuatu untuk memberi Kim Suho dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Peluru sihir biasa pasti tidak akan menyebabkan kerusakan. Tetapi karena lawan masih merupakan karakter dari novel saya berasumsi bahwa aspek utama dari pengaturan karakter tetap sama, yaitu Jin ini pasti memiliki atribut gelap. Segera saya mulai menggunakan kemampuan saya untuk mengubah atribut peluru sihir. Mengubah atribut mereka memerlukan pengeluaran lebih dari 1000 SP. Setelah mengatur dan menggunakan poin untuk menyimpan, peluru sihir saya mengubah atribut. Alasan saya menulis pengaturan kontra atribut adalah juga untuk memungkinkan para pahlawan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Dengan cepat memuat pistol saya mengarahkannya ke Jin. Detik berikutnya, saya dengan keras memberitahu Kim Suho untuk menjauh. Peluru sihir yang dimodifikasi berubah menjadi peluru cahaya yang merupakan atribut cahaya yang mengcounter peluru gelap. Esensi cahaya dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada tubuh. Begitu Kim Suho menghindar, saya segera menarik pelatuk dari jarak dekat. Tembakan itu mengenai lengan Jin, seketika dari peluru cahaya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dan lengan Jin menjadi abu. Rasa sakit yang intens membuatnya melolong tanpa kendali. Chai Nian yang terjepit oleh cakar Jin pun diselamatkan dan saya berhasil membeli sedikit waktu untuk Kim Suho. Setelah mengaktifkan mode pedang Saint, sikap Kim Suho benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sihirnya berubah menjadi api yang menyala dengan ganas di senjatanya dan Jin tiba-tiba menyadari bahwa ia mungkin akan mati. Sihir pedang Saint dapat memotong apapun di dunia ini dan kali ini pertempuran benar-benar berakhir. Serangan habis-habisan Kim Suho membelah Jin menjadi dua. Seketika, bersamaan dengan kematian Jin, segmen pertama dari alur cerita utama juga selesai. Kim Suho berdiri dengan goyah karena menggunakan pedang itu sekarang adalah batas kemampuannya sekali sehari. Sementara itu, Chaeyeon yang berpikiran jernih tidak bisa berhenti mual. Pertemuan dekat dengan kematian telah membuat Chaeyeon menderita. Kim Suho yang mencoba menghiburnya didorong dengan keras oleh kepanikan Chaeyeon. Melihat ini, Kim Suho tidak berusaha mendekat lebih jauh. Dia tahu Nain butuh waktu, tetapi dengan santai dia berkata, "Jangan khawatir, opanya akan segera datang untuk menghiburnya." Lagi pula, begitulah cara saya menulisnya dalam novel. Namun begitu saya berbicara, saya merasakan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Baik Chaeyeon maupun Kim Suho memandang saya dengan tatapan yang sangat ketakutan dan bingung. Chaeyeon bahkan bergetar lebih keras dan kemudian tidak bisa menahan diri lagi dan muntah. Segera monster-monster di luar hampir sepenuhnya diberantas dan banyak pahlawan dari kota es telah tiba. Termasuk Yun Seong-ah. Pada saat ini seorang anggota guildnya datang untuk memberitahunya bahwa Jin telah muncul di museum tetapi untungnya telah ditangani oleh 3 siswa dari Cube. Yun Seong-ah cukup terkesan dengan berita ini dan kemudian bertanya siswa mana yang terlibat. Mendengar bahwa Kim Suho telah berpartisipasi dan secara pribadi membunuh Jin, Yun Seong-ah segera bergegas ke museum. Dia merasa senang di dalam hatinya, tidak mengharapkan untuk bertemu Kim Suho di sini dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Saat itu saya juga keluar dari dalam. Mengenali saya dalam seragam Cube, Yun Seong-ah mendekati saya untuk menyapa. Dia hampir bertanya di mana Kim Suho berada ketika saya mendahului dengan memberitahunya bahwa Kim Suho ada di dalam. Tetapi segera setelah masuk, Yun Seong-ah merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana saya bisa tahu tujuannya?
Sayangnya ketika dia menoleh kembali, saya sudah menghilang. Berbicara dengan Yoon Seong benar-benar mengejutkan saya. Apakah ini juga terkait dengan perubahan dalam alur cerita novel? Setelah beristirahat sejenak, saya mulai memikirkan alasan. Untuk perubahan dalam novel, meskipun dunia ini memiliki karakter tambahan bernama Kim Ha Jin, peran saya seharusnya minimal, tetapi segera saya menyadari satu poin yang terlewatkan. Yaitu bahwa novel ini sekarang termasuk saya seharusnya memiliki dua penulis, jadi peristiwa hari ini mungkin adalah hasil karya penulis bersama. Sepertinya saya telah memasuki dunia di mana adaptasi novel orang lain sedang berlangsung. Jika itu masalahnya, situasinya sekarang benar-benar berbeda, yang berarti semua prediksi yang saya buat berdasarkan novel saya sendiri adalah sia-sia. Tepat ketika saya panik tentang yang tidak diketahui, komputer saya tiba-tiba berdering dengan pesan baru. Itu adalah komentar dari penulis bersama yang merupakan mantan pembaca saya. Dia berpikir bahwa setiap kali protagonis dan rekan-rekannya menghadapi tidak ada ancaman nyata, itu membuat cerita terlalu membosankan. Jadi dia mengambil kebebasan untuk menulis ulang selama periode ini. Rencana pertama adalah memperkuat para penjahat dengan meratakan insiden tersebut. Instruktur kemudian memanggil saya dan Kim Soo-ho setelah diberitahu tentang situasi tersebut dan memberitahu kami untuk kembali ke sekolah untuk beristirahat. Kim Soo-ho juga bertanya tentang kondisi Chaeyeon. Dan instruktur mengatakan dia telah mengambil cuti medis dan keluarganya membawanya ke rumah sakit. Melihat bahwa kami baik-baik saja, instruktur kemudian pergi. Saat itu Kim Soo-ho tiba-tiba memanggil nama saya. Ingin tahu mengapa saya mengucapkan kata-kata itu kepada Nayen. Melihat kebingungan saya, Kim Soo-ho bertanya mengapa saya menyebut opanya. Sekarang saya akhirnya mengerti alasan perilaku aneh mereka. Lalu apakah ada yang salah dengan opa Chaeyeon? Ekspresi saya membuat Kim Soo-ho curiga apakah saya berpura-pura tidak tahu. Tetapi kepalanya terlalu sakit dan dia tidak berkata lebih banyak. Namun saya sangat khawatir tentang masalah ini. Segera setelah kembali ke asrama, saya mulai mencari tahu situasi keluarga Chaeyeon. Ayahnya adalah Cha Shin-yeok dan saudaranya adalah Cha Jin-yeok. Setelah membaca banyak informasi, saya menemukan bahwa situasi mereka persis seperti yang saya atur. Tetapi mengapa mereka bereaksi seperti itu? Saat itu sebuah artikel berita menarik perhatian saya yang dengan berani menyatakan Cha Jin-yeon berhasil menyelamatkan rekan-rekannya dalam operasi Virus Park dan jatuh koma sebagai akibatnya. Isi laporan itu tidak terduga. Dalam alur cerita asli, Cha Jin-yeon mendapatkan kehormatan tinggi dari pertempuran ini dan pada usia 13 tahun, Cha Na-yun yang melihat opanya dipuji sebagai pahlawan merasa sangat bangga. Ini adalah setting yang telah saya tulis. Pesan baru lainnya masuk, pemberitahuan yang mengingatkan saya bahwa pengaturan yang dimodifikasi hanya akan diberikan dalam bentuk pesan setelah saya menyadarinya sendiri. Cha Jin-han, sekutu kuat Kim Soo-ho di tahap akhir dalam novel, tidak lagi ada. Mengingat protagonis memiliki terlalu banyak pembantu, pengaturan diubah 4 tahun yang lalu setelah menjadi pahlawan. Chai Jin-han ditandai dengan merek setan yang tragis berubah menjadi benih setan. Tetapi tidak ada yang menyadari kondisinya saat ini sementara Chai Nian duduk diam di tempat tidurnya merasa sangat sedih tiba-tiba. Seorang pria mendorong pintu ruang rumah sakit itu. Dia adalah ayah Nian, Chai Shin-yeok, yang sangat khawatir tentang kondisi putrinya dan buru-buru datang ke kota es untuk menengoknya. Setelah memberitahu ayahnya bahwa dia baik-baik saja, Chai Nian mengatakan bahwa dia ingin bertemu abahnya sebelum keluar dari rumah sakit. Mendengar ini, Chai Shin-yeok agak terkejut kemudian dia setuju untuk menemaninya. Namun kembali ke asrama, saya sekarang merasakan sakit yang cukup besar. Setan adalah entitas yang lebih tinggi daripada jin dan mereka dapat menandai manusia untuk mengubah mereka menjadi benih setan. Begitu benih melewati periode laten dan berkecambah, manusia akan menjadi setan yang kuat. Saya telah menetapkan periode laten benih jin menjadi 5 hingga 6 tahun yang berarti periode laten Chai Jin yang sudah setengah jalan. Dalam waktu yang begitu singkat, jika berhasil berubah menjadi jin, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Satu-satunya solusi untuk situasi saat ini adalah membunuh Chai Jin-han sebelum jin terbangun. Tetapi ini sangat sulit. Pertama, sistem keamanannya pasti sangat ketat dan tidak ada tentara bayaran yang mau mengambil tugas untuk membunuh seorang tuan muda yang kaya. Kedua, perkecambahan benih tidak menunjukkan tanda-tanda. Jadi saya tidak memiliki bukti untuk melaporkannya. Setelah periode laten berlalu, kekuatan Kim Soo pasti tidak akan cukup untuk melawan setan yang sudah mekar sepenuhnya bahkan mengirim pahlawan kuat saat ini. Pasti akan mengakibatkan banyak korban. Saya tidak bisa hanya menyaksikan ini terjadi karena mereka masih harus berkontribusi di bagian akhir novel jadi satu-satunya yang bisa membunuh Chai Jin-yan adalah saya. Di sisi lain, waktu kunjungan Chai Nian telah berakhir dan sekarang seseorang memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada opanya. Chai Nian menutup pintu ruangan tetapi dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Pria itu bernama Kim Ha Jin pada malam ketika saya dan Kim Soo-ho membunuh Jin Yoon Seong.
Setelah meninjau situasi di museum dan bertemu dengan Kim Soo-ho, sebenarnya dia datang ke Menara Pahlawan. Tempat ini menyimpan catatan semua bakat di negara ini. Anggota guildnya khawatir akan terungkap. Karena ini adalah tindakan yang dapat dihukum oleh hukum. Yoon Seong-ah tidak peduli. Dia berkata bahwa dia hanya memeriksa catatan serangan hari ini. Yoon Seong-ah datang karena dia menemukan mana atribut cahaya. Di mayat Jin di lokasi kejadian, keberadaan orang seperti itu pasti akan menjadi nemesis bagi Jin. Jadi dia harus menemukan orang ini. Dan merekrut mereka ke dalam guildnya. Tak lama setelah menonton video, Yoon Seong-ah mengonfirmasi bahwa orang yang dia cari adalah salah satu dari 3 siswa Cube yang membunuh Jin. Tetapi dia sudah mengawasi Kim Soo-ho dan China Yun dan orang yang tersisa. Yoon Seong-ah mendengar tentangnya untuk pertama kalinya. Namun nama Kim Ha-jin terasa akrab baginya. Beberapa hari kemudian saya masih berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti biasa dan saya baru saja menyadari sesuatu yang baru. Bahwa orang lain tidak bisa melihat laptop saya. Berkat ini saya bisa dengan percaya diri memverifikasi pengaturan semua orang saat ini. Tanpa ragu, komputer saya juga memperoleh fungsi baru yang dapat secara otomatis mendeteksi perubahan pengaturan waktu nyata. Misalnya, Damien yang baru saja dihancurkan oleh Rachel sekarang memiliki kepercayaan diri yang sangat berkurang. Fungsi spesifik dari fitur ini adalah bahwa dalam radius 30 meter yang berpusat pada saya, jika ada pengaturan yang sedikit berbeda dari novel aslinya, komputer akan memunculkan jendela informasi. Untuk memberitahu saya, dibandingkan dengan informasi koautor yang muncul setelah saya merasakan sesuatu yang tidak beres, fungsi komputer ini jelas lebih efisien, saat saya berpikir. Chaeyan datang dari belakang saya pada suatu saat, wajahnya muram ingin berlatih dengan saya. Tentu saja saya segera menolak tujuan kunjungan Chaeyan. Tetapi Chai Nian tidak menyerah, mengatakan bahwa penghinaan sebelumnya terhadap opanya tidak bisa diabaikan, namun saya tetap menolak. Dengan mengatakan bahwa pistol saya dimuat dengan amunisi hidup dan jika seseorang terluka, instruktur akan memarahi kami. Kata-kata saya hanya membuat Chai Nian semakin marah. Untungnya instruktur memperhatikan situasi di sini tepat waktu dan memberitahu saya bahwa saya tidak bisa berlatih dengan siswa lain untuk saat ini. Dan segera meminta Chai Nian untuk kembali ke tempatnya. Saya juga merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya sempat berpikir untuk meminta maaf, tetapi begitu saya mengetahui tentang biji Jin, membunuh Chai Jinian menjadi tujuan saya yang paling mendesak. Untuk alasan ini, saya telah berlatih dengan giat untuk menjadi lebih kuat baru-baru ini. Jadi meskipun saya berhasil memperbaiki hubungan dengan Chai Na-yun, ketika hari itu tiba, dia hanya akan membenci saya lebih lagi. Setelah berlatih, ada pesta penyambutan besar di malam hari yang diorganisir oleh Yoon Hain, kepala klub akademik. Tujuan klub mereka adalah untuk menganalisis monster dan meneliti taktik, dan mereka mengorganisir kegiatan diskusi setiap minggu. Melihat Un Hyun yang anggun dan tampan di panggung, banyak siswi muda tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Tetapi penampilan menawannya dan sikap kesatria hanyalah kemampuan dari seorang iblis. Kubu sebagai panggung utama di bagian awal novel telah menyaksikan hilangnya siswa, invasi monster, dan berbagai insiden lainnya, dan Eun Hyun adalah otak di balik peristiwa ini. Kemampuannya. Pesona diperoleh melalui perjanjian dengan iblis Lilith, yang berarti Eun Hyun sebenarnya adalah seorang jin. Dia saat ini dengan rakus mengincar sebuah target. Begitu juga, saya bergabung dengan klub akademik ini juga untuk orang itu, Yu Yona. Hari ini adalah pesta penyambutan dan Eun Hyun menyatakan bahwa dia ingin siswa baru. Mendapatkan pemahaman awal tentang kegiatan diskusi mereka, kemudian dia memperkenalkan monster tingkat menengah hingga tinggi, tiran gunung. Baik di dalam sekolah sihir maupun organisasi eksternal. Informasi tentang monster tingkat tinggi sangat berharga, dengan informasi tentang bagian vital saja dapat diperdagangkan dengan harga setidaknya beberapa ratus juta dolar. Yoon Hyun tiba-tiba bertanya, di mana titik lemah tiran gunung, secara khusus meminta Yona untuk menjawab. Meskipun terkejut, Yona menjawab sejauh ini tidak ada yang menemukan titik lemah tiran gunung dan itu adalah jawaban yang benar. Yoon Hyun mengatakan bahwa membahas isu-isu ini adalah salah satu kesenangan klub. Di akhir, dia berkata bahwa siswa yang ingin bertukar ide harus tetap untuk kegiatan lanjutan. Pesta penyambutan segera berakhir dan melihat Yona berdiri, saya bertanya padanya apakah dia akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tetapi Yona bertindak seolah-olah dia tidak melihat saya dan berpaling untuk pergi. Jadi saya berbicara lagi, Nona Yona, apakah Anda juga akan berpartisipasi dalam pesta setelahnya? Kali ini dia akhirnya menjawab saya. Dia mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi. Mungkin dia akan menemukan beberapa informasi yang berguna. Mendengar ini, saya memperkirakan tujuan Yona.
Kemudian dengan santai berkata, apakah Anda berencana untuk menyampaikan informasi itu kepada tim raid dari Esensi Lurus? Kata-kata saya memaksa Yona untuk berbalik. Esensi Lurus adalah salah satu guild besar yang didirikan 50 tahun yang lalu selama Ucal yang didirikan di sekitar keluarga Yona. Mereka sekarang telah menjadi guild besar yang mampu mempengaruhi negara. Namun, wakil pemimpin guild saat ini sedang mendapatkan momentum dan bahkan ahli waris yang sah merasa terancam. Saya terus berspekulasi, menebak, bahwa partisipasi Yona yang tidak biasa dalam kegiatan tersebut mungkin untuk alasan ini, dia tidak mengerti apa yang saya maksud dengan mengatakan begitu banyak, jadi saya menjelaskan niat saya. Saya bisa memberitahu Anda tentang kelemahan monster peringkat tinggi, tiran gunung. Ini mengejutkan Yona bahkan membuat bicaranya sedikit terbata-bata. Tanpa ragu, saya memberitahunya bahwa tiran gunung memiliki lambang biru kecil di tumitnya, menyerang di sana akan melumpuhkannya. Namun, informasi ini tidak gratis. Setelah tugas berhasil, saya ingin Anda mendapatkan saya Desert Eagle dari gudang senjata esensial. Lagi pula guild Anda memiliki gudang senjata itu. Yona penasaran tentang dasar saya untuk ini atau jika ada data yang mendukung. Untuk ini, saya tersenyum tenang dan berkata tidak. Seketika Yohana terdiam, menyesali mengapa dia bahkan repot-repot dengan saya, merasa itu adalah pemborosan waktu yang lengkap. Tetapi saya masih memanggilnya, bersikeras bahwa dia harus mempercayai saya. Dalam sekejap mata, Yohana telah pergi. Jika dia mempercayai saya hanya sekali, dia akan menjadi sekutu saya di masa depan. Setelah meninggalkan Yuyona, dia tidak pergi ke acara tersebut. Sebaliknya dia pergi ke tempat terpencil dan menghubungi sekretaris guild, menginstruksikan mereka untuk menyampaikan pesan kepada tim strategi tiran gunung selama operasi ini. Perhatikan dengan seksama lambang biru di tumitnya, itu mungkin menjadi titik vital. Setelah mengatakan ini, Fiona merasa sepenuhnya gila. Hari-hari berlalu dalam sekejap dan saya berpikir untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan pembayaran di muka dari sekolah. Tetapi ketika saya membuka bank Cube, saya menemukan diri saya sangat berutang. Saya berutang kepada sekolah sebesar $300.000, jumlah yang membuat saya berkeringat dingin karena $300.000 adalah batas maksimum pinjaman untuk siswa Cube. Saya penasaran apa yang telah dilakukan Kim Chandong sehingga bisa menghabiskan uangnya hingga tersisa hanya $3.000 dari $300.000, apalagi kembali ke dunia asal saya. Hanya membayar utang saja sudah cukup untuk membuat saya terjebak di sini seumur hidup. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain selain mencari uang sambil menjadi lebih kuat saat ini. Saya memiliki dua cara yang sah untuk menghasilkan uang besar. Yang pertama adalah berinvestasi di Menara dan Dungeon. Saat ini, Menara dan Dungeon terus muncul di seluruh dunia. Guild yang menemukan dan berhasil menaklukkan mereka dapat menikmati perlakuan setara dengan perusahaan yang berinvestasi lebih awal di saham guild. Jika mereka go public, akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Meskipun saya tahu guild mana yang akan go public di masa depan, saya tidak memiliki modal untuk berinvestasi, jadi saya harus menunda metode ini untuk nanti. Dengan demikian, satu-satunya pilihan saya adalah rute kedua, pergi ke tempat berburu untuk memburu monster demi bahan yang bisa dijual. Berbeda dengan Menara dan Dungeon. Tempat berburu dikenal sebagai area berbahaya di mana menjual bangkai monster bisa cepat menghasilkan uang, tetapi level kemampuan saya saat ini baru saja melampaui level seorang pria dewasa. Bahkan dengan menggunakan SP untuk peningkatan, pistol latih saya tidak mampu menghadapi monster dengan kulit yang keras itu. Saat saya merenungkan solusi, sebuah pesan baru muncul di komputer saya. Bel pintu asrama tiba-tiba berbunyi dan orang pengantar di luar mengatakan bahwa Yuyona telah mengirimkan paket untuk saya. Ini mengejutkan saya. Mengapa dia mengirimkan sesuatu untuk saya? Saya segera keluar untuk memeriksa. Di luar ada sebuah koper, dan setelah membukanya perlahan, isinya benar-benar mengejutkan saya karena aroma yang dimiliki. Keesokan harinya, saya pergi ke tempat berburu di Provinsi G. Saya tidak menyangka staf di titik transfer tempat berburu akan begitu sopan. Setelah saya melaporkan identitas saya sebagai siswa Cube, setelah keluar dari portal transfer, saya langsung berada di tempat berburu resmi Provinsi G. Tempat berburu di sini umumnya memiliki tingkat bahaya yang rendah, jadi mereka populer sepanjang tahun, dengan orang asing dari seluruh dunia datang untuk berburu. Jalanan dipenuhi orang-orang yang mencari untuk membentuk tim atau berdagang setelah berburu. Melihat pemandangan di depan saya ingat bahwa saya perlu mencari agen untuk memaksimalkan keuntungan saya saat menjual bahan monster. Saya pikir saya bisa mencari seseorang di dekat sini. Saat itu, seorang pria mendekati saya dengan proaktif ketika dia mendengar bahwa saya memang mencari agen, dia segera memberikan kartu namanya.
Saya hanya meliriknya, tetapi namanya menarik perhatian saya, Park Soo-hyuk dari SH Entertainment. Dia tidak hanya akan menjadi agen terbaik di setiap negara di masa depan. Tetapi yang terpenting, dalam cerita aslinya, dia adalah agen Kim Soo-ho. Park Soo-hyuk dengan jujur berkata, "Kami baru saja dibuka." Saya tersenyum dan menyapanya, tidak mengharapkan untuk menandatangani kontrak dengannya di detik berikutnya. Dunia ini masih berada di tahap awal novel. Dan membangun hubungan baik lebih awal dengan mereka yang akan terkenal di masa depan juga merupakan investasi yang baik. Setelah menemukan agen, saya kemudian pergi berburu. Dan yang mengejutkan saya, Park Soo-hyuk memilih untuk ikut. Biasanya, agen tanpa mobil akan memilih untuk menunggu di luar tempat berburu. Dalam perjalanan, dia mengidentifikasi Hobgoblin hanya dari jejak kaki, menyebutkan karakteristik dan harga pasarnya, tetapi nilai pasar Hobgoblin tidak tinggi. Kemudian saya menunjuk ke babi hutan baja di bawah kami dan bertanya kepada Park Soo-hyuk tentang harganya, yang membuatnya terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia kemudian memberitahu saya bahwa saya mungkin tidak bisa menghadapinya karena senjata api biasa bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Mendengar ini, saya dengan senang hati bersiap untuk mencoba. Kelemahan dari Raja Gunung yang telah saya berikan kepada Yona, dia sebenarnya mengikuti informasi saya kemarin. Saya juga menerima senjata baru, Desert Eagle, yang dia kirim. Dan saya juga telah menggunakan poin SP untuk menambahkan pengaturan tertentu. Detik berikutnya, saya menembak babi hutan baja tanpa ragu. Dan tembakan itu dengan mudah menembus monster tersebut. Melihat babi hutan baja yang tergeletak di tanah, mata Park Soo-hyuk dipenuhi ketidakpercayaan. Dan pengaturan yang saya buat adalah kemampuan amplifikasi kekuatan destruktif yang berlipat ganda setiap kali Desert Eagle membunuh musuh dalam satu tembakan. Saya tidak menyangka senjata baru ini akan berkinerja begitu baik, yang sangat menyenangkan saya. Tembakan saya yang tepat langsung mendapatkan kekaguman Park Soo-hyuk. Saya menjawabnya sebentar, tetapi detik berikutnya. Aku berbalik dan terus menembak. Park Soo-hyuk tidak mengerti mengapa aku melakukan ini mengikuti arah tembakanku ke pelikan hitam di atas tebing yang jauh. Pelikan itu sudah ditembak jatuh. Park Soo-hyuk bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa melihat sejauh itu. Dengan percaya diri, aku memberitahu Park Soo-hyuk bahwa melihat sejauh itu kini cukup mudah bagiku. Aku telah membunuh 2 monster, itu saja untuk hari ini. Butuh banyak usaha, tetapi akhirnya kami berhasil mengumpulkan kedua monster tersebut. Aku bertanya-tanya bagaimana cara mengangkutnya. Di luar kawasan berburu, Park Soo-hyuk tidak mengecewakanku. Dia sudah memikirkan semuanya. Dia akan membayar tim penyelamat untuk datang dan mengangkut mereka. Dan dia akan memberiku pembayaran besok. Mendengar ini, aku dengan percaya diri menyerahkan urusan ini kepada Park Soo-hyuk dan memutuskan untuk hanya bekerja dengannya di masa depan. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku memberitahu Park Soo-hyuk bahwa ini adalah perburuan pertamaku dan sekarang dia penasaran tentang apa yang aku rencanakan. Setelah menerima pembayaran, secara tak terduga aku berkata serius bahwa aku ingin berinvestasi, yang membuat Park Soo-hyuk terkejut. Dia menyadari bahwa aku tidak terlihat seperti remaja biasa. Malam itu, ketika aku kembali ke asrama, hal pertama yang aku lakukan adalah menggunakan sisa uang untuk membeli semua saham. Yang bisa aku miliki adalah sebuah guild bernama Pack Horse Master. Investasi ini menghabiskan sisa $3.000 yang aku miliki sesuai dengan pengaturan awalku. Pendiri guild ini adalah seorang jin yang memainkan peran penting dalam novel. Tentu saja, fokusku adalah apakah mereka bisa go public di masa depan. Dalam waktu dekat, Pack Horse Master akan menaklukkan sarang iblis di kota X. Setelah itu mereka akan berhasil go public dan nilai mereka akan meroket. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan guild lain untuk diinvestasikan, mungkin karena kurangnya informasi publik. Sepertinya aku harus mencari di pesta ungu di Dark Web. Mengingat pengaturan Dark Web, aku tidak bisa tidak teringat pada tim antagonis besar dari cerita selanjutnya, sebuah organisasi misterius bernama Chameleon Troop. Identitas setiap anggotanya adalah misteri yang hanya aku ketahui sebagai penulis. Meskipun Chameleon Troop adalah antagonis, mereka sangat tahan terhadap jins. Jadi jika ada kesempatan untuk terhubung dengan mereka, mereka mungkin bisa menjadi sekutu yang kuat dalam mengeliminasi Chai. Genian, menurut alur cerita aslinya, masih ada satu tempat terbuka di Chameleon Troop dan mereka seharusnya segera mulai bertindak. Tepat ketika aku akan melanjutkan memeriksa pengaturan, komputerku tiba-tiba mati, yang membuatku sangat cemas. Dalam pikiranku,
Komputer sekarang lebih penting daripada yang lain karena sangat penting untuk kembaliku. Untungnya, setelah menunggu beberapa saat, komputer akhirnya menyala lagi menampilkan beberapa pesan. Sebulan telah berlalu. Dan fungsi laptop saat ini sedang diperbarui. Sementara itu, Yona dan Shin Jong-hak tampaknya sedang menunggu seseorang. Mereka awalnya memiliki kelompok bernama Noble Society dan merencanakan sebuah pertemuan. Sekarang melihat Shin Jong-hak kesal dengan pertemuan. Yona memintanya untuk bersabar. Akhirnya, pintu restoran akhirnya didorong terbuka. Dan orang yang tiba adalah Chai Na-yun. Melihatnya, Shin Jong-hak langsung bersinar. Tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, namun dibandingkan dengan antusiasme dan kepeduliannya tentang rumah sakitnya. Chai Na-yun merasa dia terlalu berlebihan. Mendengar keduanya terus mengobrol, Yona terlihat sangat murung di samping mereka. Mereka segera memulai diskusi untuk hari ini, tetapi selama itu, Chai Nian tiba-tiba membicarakanku. Melihat ini, Yona terkejut. Mengapa dia ingin mengetahui tentang orang ini? Segera, Chai Nian tidak menahan diri dan menceritakan insiden di museum. Dia merasa sangat mencurigakan bahwa aku menghancurkan lengan seorang jin hanya dengan pistol pelatihan. Yang sangat berbeda dari penampilanku di sekolah. Pada saat itu, Chai Na-yun ingat bahwa Yuyona berada dalam kelompok yang sama denganku, jadi dia bertanya apakah Yuyona tahu tentang situasiku. Yuyona telah menyelidikiku. Tetapi dia hanya tahu tentang latar belakang saya dari panti asuhan dan utang 300.000. Membandingkan ini dengan apa yang dikatakan Chai Nian, dia menyadari. Saya pasti telah menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya, tetapi Yona masih berkata secara lahiriah bahwa tidak ada yang patut dicatat. Chai Nian tiba-tiba menyarankan bahwa Kim Ha-jin mungkin adalah seorang jin yang membuat yang lain terdiam, lalu Yun Ah mengusir tamunya. Shin Jong-hak bertanya kepada Shin Yeon apakah dia tidak suka pada Kim Ha-jin, dan setelah sejenak hening, Shin Yeon memikirkan apa yang saya katakan dan kemudian berkomentar. Memang itu bisa dikatakan. Sementara mereka mendiskusikan, komputer saya juga menyelesaikan pembaruannya. Detik berikutnya cahaya yang dipancarkan oleh komputer membuat saya sulit membuka mata. Ketika cahaya memudar, saya tiba-tiba merasakan sakit tajam di lengan saya. Dan pada saat itu lengan kiri saya sudah basah dengan darah, sebuah pesan kemudian muncul di komputer. Memberitahu saya bahwa saya telah memperoleh stigma, salah satu kekuatan pencipta, disertai dengan banjir informasi ke dalam pikiran saya, tekanan mental. Dan rasa sakit yang parah di lengan saya terlalu berat bagi saya dan saya jatuh ke tanah. Komputer saya menampilkan pesan baru tentang pembaruan ini, ia telah menambahkan buku sub bakat kebenaran untuk saya. Dan telah meningkatkan kemampuan pengamatan dan penelusuran saya yang asli, keesokan harinya ketika saya menghadiri upacara pengakuan kota es. Tangan saya masih terasa kesemutan setelah pingsan kemarin. Saya terbangun di pagi hari setelah menerima pemberitahuan. Saya datang ke sini, meskipun saya telah menerima stigma, saya belum jelas tentang efek spesifiknya. Yang mengejutkan saya adalah bahwa saya hanya berpikir dalam pikiran saya. Namun tiba-tiba Chai Nian berkata saya mengganggunya. Perilaku mengganggu semacam ini membuat saya terdiam. Saya kemudian dengan tenang memberitahu Chai Nian bahwa kamu seharusnya tidak lupa bahwa saya telah menyelamatkan hidupmu beberapa hari yang lalu. Mendengar ini dia menjadi semakin marah dan berkata itu adalah masalah yang berbeda. Tetapi percakapan kami memang mengganggu Kim Suho, jadi dia menarik Chai Nian pergi untuk mengganti tempat. Setelah duduk di samping saya, Kim Suho berterima kasih kepada saya, memahami bahwa jika bukan karena saya hari itu, mereka pasti tidak akan mengalahkan Jin, jadi dia sangat berterima kasih. Untuk ini saya menjawab, meskipun saya tidak ada di sana, kalian pasti akan menang, mungkin kalian akan terbangun dengan kekuatan yang lebih kuat. Lagi pula Kim Suho adalah karakter utama dalam novel saya, menghadapi kesulitan dan bahaya adalah kekuatan. Selalu tumbuh, setelah menunggu sebentar, upacara pengakuan akhirnya dimulai. Upacara secara resmi dimulai dan presenter penghargaan adalah Yu Xiak. Peringkat 37 di antara para pahlawan, dia dikenal sebagai Serigala Al-Hawa, seorang pahlawan peringkat tinggi. Ketika pembawa acara memanggil penerima penghargaan ke panggung, ketiga dari kami naik, Yu Xiak memberikan penghargaan kepada Kim Suho terlebih dahulu. Dan hanya dengan satu tatapan dia mengerti mengapa semua orang di industri mengincar Kim Suho. Namun saat menyerahkan sertifikat, Yu Xiak berbisik di telinga Kim Suho, menyarankan bahwa mungkin lebih baik tidak bergabung dengan asosiasi. Dan tetap menjadi pemburu bebas, yang disebut tanggung jawab pahlawan adalah segalanya, yang dianggap Yu Xiak membosankan. Tetapi Kim Suho bukanlah seseorang yang mudah dipengaruhi, meskipun membosankan seperti yang dikatakan orang lain.
Dia masih ingin menjadi pahlawan sejati. Mendengar ini Yu Xiak menghela napas putus asa dan berkata tidak lebih, ketika giliran Cai Nian. Dia memperhatikannya, Cai Nian canggung memanggilnya master tetapi Yu Xiak mengatakan bahwa seorang pemanah bukanlah muridnya. Meskipun ayah Cai Nian memintanya untuk menjaga dia, Yu Xiak tidak tertarik pada Cai Nian menjadi seorang pemanah. Ketika giliran saya, Yu Xiak agak bingung karena dia bahkan belum mendengar nama saya. Meskipun diabaikan membuat saya merasa tidak nyaman. Untungnya ledakan jin secara tak terduga datang dengan hadiah lebih dari 10.000. Jadi saya dengan senang hati memiliki tambahan makanan untuk merayakan. Setelah upacara penghargaan saya menerima uang hadiah total 15.000. Yang membuat saya sangat puas, uang ini bisa digunakan untuk membeli lebih banyak saham dari Guild Master Pachorse. Tetapi untuk saat ini, mari kita periksa fungsi terbaru laptop terlebih dahulu. Itu adalah stigma yang kemungkinan merupakan luka yang muncul di pergelangan tanganku kemarin. Mungkin ditambahkan oleh penulis lain, penjelasan tentang stigma agak samar, hanya mengetahui bahwa sihir dapat dimanipulasi sesuka hati. Oleh pikiranku, saat aku memikirkannya sedikit, stigma di pergelangan tanganku tiba-tiba muncul. Tetapi itu disertai dengan rasa sakit, tidak nyaman untuk memeriksa di restoran, jadi aku memutuskan untuk kembali dan mengonfirmasinya nanti. Pembaruan berikutnya adalah bahwa jaringan laptop telah diaktifkan. Aku mengklik dan melihat bahwa ada beberapa situs yang bisa aku akses yang tampaknya menjadi fokus pembaruan ini. Di antaranya, pentingnya Violet Banquet, sebuah situs pribadi yang sangat terkemuka, sangat signifikan. Situs ini menawarkan informasi, senjata, hadiah, dan perdagangan kontrak. Hampir setiap pahlawan telah menggunakan Violet Banquet selama perkembangan mereka. Bergabung dengan situs ini memerlukan biaya yang tinggi. Aku hanya perlu 200 poin SP untuk membuat akun. Tepat ketika aku mencoba untuk masuk, Yun Sun Ah tiba-tiba mendekatiku. Dia mengatakan bahwa setelah upacara penghargaan berakhir, dia menyadari aku hilang dan datang mencariku untuk memberiku kartu namanya. Menerima kartu nama Yun Seona sangat signifikan. Itu menunjukkan bahwa Yun Seona secara resmi mencoba merekrutku ke guildnya. Setelah dia duduk, dia mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Meskipun Insomna menghadirkan dirinya sebagai sosok yang ramah di depan publik, aku sangat menyadari sifat aslinya, dia adalah wanita kuat yang berpegang pada prinsip kelangsungan hidup. Bahkan sekarang, saat dia dengan hangat merekrut bakat, jika mereka kemudian gagal memenuhi harapannya, Yun Seong Ah pasti akan membuang mereka tanpa ragu. Menjalin hubungan dengannya bisa sangat menguntungkan untuk perkembangan di masa depan. Tetapi tidak sekarang, jadi ketika Yun Seong Ah baru mulai bertanya bagaimana aku mengalahkan Jin, aku segera menolak. Yun Seong Ah yang ditolak memperkenalkan identitasnya lagi dan kemudian menyatakan ketertarikan padaku. Mendengar ini aku terlihat agak acuh tak acuh. Dan kemudian mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemungkinan Yun Seong Ah mendekatiku karena dia melihatku menggunakan atribut cahaya. Tetapi saat ini dia hanya tertarik, jadi aku memutuskan untuk bersikap dingin untuk meningkatkan perhatiannya terhadapku. Memikirkan ini, aku berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal dan Yun Seong Ah yang masih tidak bereaksi hanya bisa menonton saat aku pergi. Setelah kembali ke asrama, aku segera mulai menyelidiki efek spesifik dari stigma. Laptop menunjukkan bahwa sihir stigma dapat berubah sesuai kehendakku dan tidak akan menyebabkan kelelahan selama penggunaan. Sihir stigma dapat dimanipulasi dengan bebas. Jadi aku membayangkan sihir stigma mengambil bentuk pedang pendek dan memang, detik berikutnya stigma di pergelangan tanganku mulai bersinar. Dan sebuah pedang pendek kecil muncul di tanganku, tampaknya kemampuan stigma cukup kuat. Sihir di dalam stigma dapat digunakan dengan banyak cara yang fleksibel. Aku pikir aku tidak akan terhubung dengan sihir. Aku tiba-tiba datang ke dunia ini tetapi aku tidak menyangka bisa menggunakan sihir dalam bentuk ini. Sekarang hal berikutnya yang perlu diperiksa adalah buku kebenaran yang baru muncul. Menggunakan kekuatan stigma, aku menampilkan buku kebenaran dengan sihir. Pada saat itu, suara mekanis menunjukkan bahwa buku ini mengandung kebenaran dan dalam jangkauan yang diizinkan oleh sihir dapat menjawab pertanyaan apapun. Aku bertanya pada buku kebenaran seberapa tinggi aku dan ternyata jawaban yang diberikan sangat akurat sambil juga menghabiskan sedikit SP. Mungkin karena aku tidak memiliki sihir sendiri jadi menggunakan poin sebagai gantinya. Tepat saat itu jam tangan pintar aku tiba-tiba menerima notifikasi. Dan pesan mendesak dari Cube Academy. Seorang siswa dari kelas dunia Jin Hajong telah hilang. Melihat pesan ini aku segera mengerti. Dan pesan mendesak dari Akademi Cube. Seorang siswa dari kelas dunia Jin Hajong telah hilang. Melihat pesan ini saya segera mengerti. Ini adalah awal dari alur cerita utama kedua insiden orang hilang di kubu seperti namanya. Total 6 siswa akan menghilang. Dan pelaku tidak meninggalkan petunjuk.
Alur cerita ini sangat penting karena target akhir pelaku adalah Yona, tetapi saya memikirkan kemungkinan lain. Jika kecelakaan terjadi lagi seperti di museum, saya mungkin harus menangkap pelaku terlebih dahulu, tetapi saya segera mengabaikan ide ini. Ashley yang mengganggu perkembangan alur cerita mungkin akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga di kemudian hari, jadi saya memutuskan untuk hanya mengamati untuk sementara. Dalam beberapa hari berikutnya, saya terus berlatih seperti biasa, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar saya. Selama periode ini, situasi yang berbeda terjadi. Seseorang selalu datang untuk mengejek dan menghina saya. Tepat ketika Kim Soo-ho akan beristirahat, seseorang memanggilnya untuk melihat ke depan. Saat itulah dia melihat bahwa seorang siswa di dekatnya dengan berani menyebut saya tidak berguna, mengatakan bahwa saya bahkan tidak bisa mengangkat barbel yang begitu ringan. Melihat ini, Kim Soo-ho terlihat marah. Tetapi seorang pria di sampingnya menyarankan agar dia tetap tenang dan mengatakan tidak perlu campur tangan. Pria ini adalah ketua kelas dari kelas kebenaran. Yi Yang-han, nasihatnya membuat Kim Soo-ho bingung. Yi Yang-han menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah Shin Jong-hak. Dan Kim Ha-jin pasti telah menyinggungnya. Lebih jauh lagi, Yi Yang-han percaya bahwa saya sedang berpura-pura. Lagi pula, Kim Soo-ho telah mengatakan bahwa saya telah melumpuhkan lengan Jin. Catatan yang begitu berani tidak seharusnya dibuli oleh orang-orang Shin Jong-hak di bawah tatapan semua orang. Saya benar-benar tidak bisa mengangkat barbel. Melihat saya tidak bisa berdiri, Kim Soo-ho dengan marah maju. Dan segera terlibat dalam argumen dengan kelompok yang mengejek. Kebisingan di tempat latihan akhirnya menarik perhatian instruktur. Instruktur menghentikan semua orang dan kemudian mengumpulkan semua orang bersama. Beberapa hari yang lalu kami memiliki ujian kecil tentang analisis fenomena dan sekarang hasilnya sudah keluar. Dan segera diposting di dinding. Banyak orang pergi untuk memeriksa apakah mereka gagal. Melihat peringkat ujian, saya memang yang pertama setelah semua. Sebagai penulis ditambah dengan efek pengamatan dan penelusuran, hasil ini secara alami diharapkan, tetapi kemudian terdengar suara pedang panjang jatuh ke tanah di belakang saya. Rachel tidak percaya dengan peringkat tersebut dan saya juga ingat pengaturannya. Rachel Elizabeth Lewis, seorang putri dari negara B. Berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di antara siswa baru di kubus, tepat di belakang Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak. Sejak memasuki kubus, dia tidak pernah gagal menjadi yang pertama dalam ujian apapun. Tidak peduli seberapa besar, dia bertekad untuk tidak mengecewakan kehormatan keluarga kerajaan yang dia datang dari, tetapi hari ini adalah pertama kalinya Rachel kalah dalam peringkat. Selama kelas, guru memberikan pujian tinggi untuk ujian saya. Setelah berpikir sejenak, Rachel juga mengerti bahwa akan sulit untuk memperpendek jarak antara kami sebelum ujian tengah semester. Analisis fenomena adalah subjek yang kompleks dan sulit. Pada kunci dan sekarang Rachel semakin penasaran tentang apa yang biasanya saya pelajari. Sebenarnya, saya tidak pernah serius mendengarkan di kelas. Setelah kelas berakhir hari ini seperti biasa, saya kembali setelah memperoleh buku kebenaran. Saya siap untuk memanfaatkannya dengan baik. Jadi saya membuat agensi intelijen di Violet Banquet meskipun sekarang tidak memiliki banyak kredibilitas, selama saya menemukan kesempatan untuk memulai. Ditambah dengan penggunaan buku kebenaran, itu pasti akan menarik aliran klien yang stabil. Setelah mendaftarkan agensi, selanjutnya, saya memutuskan untuk menghabiskan poin SP yang baru saja saya kumpulkan. Awal dari alur cerita utama kedua berarti bahwa kubus tidak lagi menjadi tempat yang aman. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak cukup kuat untuk menghadapi Jin sendiri berkat kelompok yang dipimpin oleh Shin Jong-hak. Yang selalu membuli saya, poin SP saya sudah mencapai batas maksimum karena meningkatnya perhatian terhadap saya. Pertama, saya ingin meningkatkan senjata saya. Menambahkan fitur transformasi pada Desert Eagle untuk memungkinkan senjata itu berubah menjadi senapan sniper, meskipun ini terdengar tidak masuk akal. Itu perlu untuk meningkatkan kekuatan. Modifikasi ini juga mahal, menghabiskan 250 SP. Setelah menyimpan pengaturannya, Desert Eagle saya dengan cepat berubah menjadi senapan sniper. Aku pikir jika aku mengeluarkannya, semua orang akan terkejut, jadi sekarang aku biarkan tetap dalam bentuk pistolnya. Selanjutnya, aku perlu menetapkan keterampilanku. Jika bakat didasarkan pada fenomena supernatural yang didorong oleh sihir, maka penguasaan dibentuk melalui pelatihan yang diperoleh. Sebagai seorang penembak jitu, bertahan hidup dan pembunuhan sangat penting. Aku memikirkan penguasaan yang sesuai dan menulis deskripsi sederhana serta menggunakan poin untuk membuatnya.
Komputer segera memberikan penguasaan yang disebut parkour yang biayanya lebih dari 300 SP. Untungnya, efek parkour persis seperti yang aku butuhkan. Itu akan meningkatkan kelincahan dan fleksibilitasku. Sebelum aku bisa mengujinya, jam tanganku berbunyi. Kali ini tentang hilangnya seorang siswa kelas dunia, korban kedua dalam novel. Hingga Yuyona diculik, siswa-siswa yang hilang itu diburu oleh si pembunuh. Meskipun aku tahu siapa si pembunuhnya, aku tetap menjadi penonton. Saat siswa-siswa menghilang satu persatu, bahkan di dunia novel, aku bingung, tidak yakin apakah harus campur tangan lebih awal. Keesokan harinya, banyak siswa berkumpul di lapangan pelatihan luar ruangan Cube. Instruktur mengumumkan bahwa pelatihan tempur hari ini akan berbeda dari sebelumnya. Di belakang kami, di dalam gua, ada sebuah dungeon buatan yang dibuat oleh Cube, dihuni oleh boneka monster yang meniru monster nyata. Hari ini adalah simulasi penjelajahan dungeon, instruktur memperingatkan kami untuk tidak menganggapnya remeh. Karena bahkan boneka tersebut dapat mengancam jiwa karena ukuran dungeon yang besar. Pelatihan hari ini adalah sesi gabungan antara kelas kebenaran dan kelas pembudidayaan, tim yang dibentuk sementara antara kedua kelas. Dungeon buatan Cube penuh dengan jebakan, beberapa di antaranya disetel secara diam-diam oleh Jin sebagai langkah berjaga-jaga. Aku telah menyiapkan beberapa peluru dengan atribut. Saat itu, tiba-tiba muncul pop-up di komputerku. Diikuti oleh 3 notifikasi perubahan pengaturan. Aku mulai mencari orang yang menyebabkan perubahan ini. Ternyata Jo Yuna yang bekerja sama dengan Kim Su menjadi lebih agresif dan jaden. Dari kelas pembudidayaan memiliki potensi pertumbuhan yang meningkat. Yang lainnya adalah dengan tim Chai Nian, seorang pria bernama Sven. Yang tampaknya pernah dilihat Chai Nian di klub lain sebelumnya. Perubahan Sven adalah memburuknya ketahanan mentalnya.